Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk 15 menit ke depan, Bapak tunggu presensi dari kalian ya. Setelah melewati ketentuan waktu, Bapak tidak menerima presensi dalam bentuk apapun. Meskipun kita ini tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, kita harus tetap bersyukur ya anak-anak, karena dapat menimba ilmu walaupun pembelajaran saat ini dilaksanakan secara daring. Baiklah, langsung saja kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan materi taubat. Lebih khususnya yaitu pengertian taubat, hakikat taubat, dan syarat-syarat orang bertaubat. Kita mulai kepada materi yang pertama, yaitu mengenai materi pengertian taubat. Sebenarnya taubat itu apa sih anak-anak? Mungkin anak-anak familiar ya dengan kata taubat ini, tapi jika Bapak tanya satu persatu mungkin belum mengerti secara menyeluruh apa itu taubat. Nah, taubat itu berasal dari bahasa Arab tawwaba yang bermakna kembali. Maksudnya kembali ini apa Pak? Nah, kembali ini adalah kembali atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Maksudnya itu taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena seseorang tersebut takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Jadi intinya itu taubat adalah kita menyesali perbuatan kita, yang mana perbuatan kita itu dulunya itu merupakan perbuatan dosa dan salah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan maksud taubat ini kedepannya kita melakukan amal-amal yang baik. Misalkan contohnya, ada seseorang ketahuan mencuri. Padahal mencuri itu kan perbuatan yang buruk ya anak-anak. Tapi kedepannya dia sudah insaf dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di masa sekarang dan kedepannya. Nah, hal tersebut termasuk perbuatan taubat. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai hakikat taubat. Nah, hakikat taubat itu apa sih Pak? Hakikat taubat itu merupakan hakikatnya perasaan hati seseorang yang menyesali perbuatan sebelumnya, yang mana perbuatan sebelumnya itu termasuk dalam kategori perbuatan yang maksiat. Lalu selanjutnya mereka ini mengarahkan hati tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Contoh-contohnya itu mereka melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga contohnya ada lagi, mengucapkan istighfar itu merupakan wujud perbuatan awal dari bertaubat. Taubat ini mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum dianggap bertaubat. Jadi semisal kita, tapi naudzubillah min dzalik ya, kita berbuat maksiat tetapi kedepannya itu kita tidak melakukan hal-hal yang baik, maka sama saja kita belum bertaubat. Seseorang ini dianggap bertaubat jika ia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Nah, tanamkan makna taubat ini dalam hati sebelum diucapkan secara lisan. Jadi, intinya itu saat kita melakukan taubat, kita harus memiliki perasaan hati bahwa kita itu mau taubat, tidak hanya dikatakan secara lisan saja. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi syarat-syarat taubat yang anak-anak. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian taubat dan hakikatnya taubat. Nah, syarat-syarat taubat itu apa saja, Pak? Menurut Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Jadi, menurut Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu, bertobat itu harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh ditunda ya anak-anak. Nah, syarat-syarat taubat itu ada banyak. Yang pertama yaitu dia harus Islam. Karena apa? Karena orang yang kafir ini tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Misalkan nih, ada orang kafir yang melakukan suatu maksiat. Saya contohkan mencuri misalnya. Kedepannya dia ini menyesali perbuatannya dan ingin melakukan hal-hal yang baik. Hal tersebut belum termasuk taubat. Karena apa? Orang yang kafir ini taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka ini belum masuk Islam. Yang kedua yaitu mereka harus menyesali dosanya. Jelas ya anak-anak, jika kita mau bertobat, kita harus menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita yang lalu. Dan yang ketiga, kita harus menyadari kesalahan. Atau yang dimaksud ini adalah mengakui dosa kita. Terus selanjutnya yaitu ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Jadi semisal kita sudah melakukan maksiat dan bertujuan mau bertaubat, tetapi taubat kita ini ditujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk bersombong-sombong, untuk mencari perhatian dari orang yang kita cinta. Nah, hal tersebut tidak boleh anak-anak. Karena apa? Karena perbuatan maksiat itu haruslah kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak untuk kepentingan yang lain. Untuk selanjutnya yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca istighfar. Baca istighfar ini sebanyak-banyaknya ya anak-anak, karena membaca istighfar ini merupakan bacaan untuk ketenangan hati. Untuk selanjutnya yaitu berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Sebagaimana dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mustaghfiru bil lisani al-musirru 'ala dzunubi kal mustahzi'i bi rabbi. Yang artinya, orang yang mohon ampun dengan lisan sedangkan ia itu terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan yang memperolok-olok Tuhannya. Jadi misalkan kita mau niat taubat, tapi untuk kedepannya kita masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka hal tersebut termasuk kita memperolok-olok Allah. Karena apa? Yang mana perkataan taubat itu haruslah dalam hati, dan setelah dalam hati kita menerapkannya dalam lingkungan sehari-hari. Jadi kita tidak mungkin melakukan perbuatan maksiat setelah bertaubat. Terus selanjutnya yaitu menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Karena apa? Perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Nah, jika kita udah inisiatif bertobat, maka kedepannya itu kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti bersedekah, membantu teman, dan sebagainya. Karena apa? Dengan perbuatan baik ini insya Allah akan menutup keburukan kita di masa yang lalu. Nah, ini yang poin penting selanjutnya ya anak-anak, mengenai syarat-syarat tobat, yaitu jika perbuatan dosa kita ini ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat-syarat yang Bapak jelaskan tadi, ada syarat tambahan, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jadi misal jika hal yang dirugikan tersebut berupa harta, maka harus dikembalikan dengan harta pula. Jika perbuatan maksiat kita itu berupa tuduhan, berupa ghibah atau fitnah, mencaci maki, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Itulah penjelasan Bapak mengenai materi taubat. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui WhatsApp group atau melalui kolom komentar YouTube di bawah ini ya anak-anak. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kurangnya, itu datangnya dari Bapak sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.